Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Nurlita, NIM 032, kelas 3A, Program Studi Diploma 3 Keperawatan Purwokerto, Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang metrik ketidakefektifan manajemen kesehatan. Yang pertama adalah tujuannya memaparkan pengkajian keperawatan pada klien dan juga keluarga yang menderita hiperkolesterolemia. Secara teori, menurut Nanda 2018 sampai dengan 2020, ketidakefektifan manajemen kesehatan adalah pengaturan dan juga pengintegrasian ke dalam kebiasaan terapi hidup sehari-hari untuk tindakan terapeutik terhadap penyakit dan juga squalnya yang tidak memuaskan untuk memenuhi tujuan kesehatan secara spesifik. Data subjektif secara kasusnya adalah pasien mengeluhkan sering pusing di kepala belakang dan tengkuk sampai pundak terasa pegal. Kemudian pasien mengatakan jika dirinya sakit yang ringan hanya diobati sendiri. Kemudian kurangnya pengetahuan pasien dan juga keluarga, dan juga gaya hidup keluarga kurang sehat karena suami masih merokok. Kemudian pembahasannya adalah ketidakefektifan manajemen kesehatan pada pasien ditunjukkan dengan gaya hidup yang kurang sehat yang membuktikan pilihan yang tidak efektif dalam hidup sehari-hari untuk memenuhi tujuan kesehatan serta ketidakefektifan dalam manajemen kesehatan keluarga. Kemudian kesimpulannya adalah kurang pengetahuan akan pengobatan hiperkolesterolemia dan mengalami kegagalan dalam memasukkan regimen terapeutik. Kemudian yang kedua akan kita bahas tentang diagnosa hiperkolesterolemia pada keluarga. Diagnosa keperawatan keluarga yang muncul pada pasien dengan hiperkolesterolemia adalah ketidakefektifan manajemen kesehatan berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang program terapeutik. Kemudian kasusnya adalah pasien yang mengeluhkan pusing pegal di tengkuk namun masih beranggapan hanya sakit biasa. Hal ini menunjukkan persepsi hambatan yang merupakan faktor yang berhubungan dengan ketidakefektifan manajemen kesehatan. Kemudian pembahasannya adalah tidak dapat menjawab pentingnya pengobatan untuk hiperkolesterolemia. Keluarga tidak mengetahui cara mengatasi dan juga menangani penyakit hiperkolesterolemia. Ini menunjukkan kurangnya pengetahuan pada keluarga dan juga pasien tentang pengobatan hiperkolesterolemia. Kemudian kesimpulannya adalah pasien diharapkan dapat meningkatkan manajemen kesehatan dengan melakukan kebiasaan hidup secara rutin untuk kesehatan yang optimal. Kemudian yang selanjutnya adalah memaparkan perencanaan keperawatan pada keluarga yang menderita hiperkolesterolemia. Tugas keluarga terdiri dari 5, yaitu mengenal masalah kesehatan, memutuskan cara perawatan yang tepat, mampu merawat anggota keluarga yang sakit, dan juga menciptakan lingkungan yang menunjang kesehatan, serta memanfaatkan fasilitas kesehatan. Di sini kasusnya adalah tidak dapat menjawab pentingnya pengobatan untuk hiperkolesterolemia yang menunjukkan kurangnya pengetahuan. Kemudian yang dibahas adalah di sini yang kita bahas adalah tindakan yang berhasil dan efektif untuk disarankan dalam menyelesaikan masalah ketidakefektifan manajemen kesehatan adalah dengan memberikan pendidikan kesehatan. Kesimpulannya adalah dengan kaji tingkat pengetahuan klien dan keluarga mengenai penyakit hiperkolesterolemia, meliputi pengertian penyebab, tanda gejala, komplikasi, dan juga terapi pengobatan baik farmakologi maupun non-farmakologi. Kemudian yang selanjutnya adalah memaparkan tindakan keperawatan keluarga yang menderita hiperkolesterolemia. Implementasi ini secara teori dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dalam masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik. Kemudian pembahasannya dalam manajemen kesehatan pasien sudah dilaksanakan baik secara pengobatan maupun gaya hidup sehari-hari namun tidak benar. Kemudian tindakan yang akan dilaksanakan adalah pendidikan kesehatan mengenai hiperkolesterolemia, terapi atau diet. Kesimpulannya adalah memberikan pendidikan kesehatan tentang terapi diet hiperkolesterolemia. Kemudian yang terakhir akan memaparkan evaluasi pada keluarga hiperkolesterolemia. Evaluasi yang diharapkan pada ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga dengan hiperkolesterolemia didapatkan data objektif yang didapatkan setelah dilaksanakan perencanaan keperawatan. Klien periksa ke pelayanan kesehatan terdekat untuk lebih memantau kesehatannya dan juga mengubah gaya hidupnya. Kemudian pembahasannya adalah klien mampu untuk pemeriksaan secara rutin dan juga menerapkan gaya hidup yang baik dan benar, ditunjukkan bahwa keluarga merubah kebiasaan dalam regimen yang ditetapkan untuk mengurangi faktor resiko. Kesimpulannya adalah keluarga memahami hiperkolesterolemia, terapi diet hiperkolesterolemia, dan juga keluarga bersedia meningkatkan manajemen kesehatan dengan mulai mengubah gaya hidup. Keluarga juga memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.